warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Sari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Salam sejahtera semuanya, terutama para pengelola barang milik daerah. Kita lanjutkan pada part 2, keterkaitan antara pengelolaan barang milik negara atau daerah dengan penyusunan laporan keuangan. Kita ingat video yang lalu seperti tayangan berikut. Nah, kita lanjutkan. Keterkaitan saat ini adalah bagaimana proses akuntansi dengan proses manajemen aset. Di mana pada proses akuntansi, kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah, di dalamnya harus ada aturan yang mengatur tentang sistem akuntansi instansi atau sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang mana di dalamnya akan menghasilkan beberapa laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelola barang milik negara atau daerah adalah neraca, di mana neraca ada keterkaitan pada proses manajemen aset, di mana proses manajemen aset itu terdapat beberapa buku inventaris, buku induk inventaris, dan rekapitulasi hasil daripada sistem informasi barang milik daerah. Keterkaitannya apa? Kesesuaiannya bagaimana? Jumlah item asetnya bagaimana? Nilai aset per itemnya bagaimana? Total nilai asetnya bagaimana? Dan bagaimana mengklasifikasikan aset? Nah, salah satu kunci bersama adalah asersi manajemen. Sebelumnya, kita akan membuka dulu aturan apa saja yang terdapat pada standar akuntansi pemerintah PP 71 tahun 2010 yang berkaitan dengan proses manajemen aset. Diatur pada 4 jenis prinsip standar akuntansi pemerintahan, yaitu PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dan PSAP nomor 14 tentang akuntansi aset tidak berwujud. Kembali pada asersi manajemen. Apa yang harus dijelaskan? Yang pertama adalah keberadaan dan keterjadian. Kedua, kelengkapan. Ketiga, hak dan kewajiban. Keempat adalah alokasi dan penilaian. Kelima, pengungkapan dan penyajian. Dan yang kelima berupa tambahan tentang cut-off, akurasi, dan klasifikasi. Dasar-dasar akuntansi yang ada di dalam neraca, di mana neraca adalah menggambarkan posisi keuangan pemerintahan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Umumnya, laporan disusun per 31 Desember tahun berkenaan. Isi singkat daripada neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, di mana aset yang berkaitan dengan pengelola barang milik daerah adalah di dalam komponen aset lancar, yaitu persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pekerjaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan oleh pengelola barang milik daerah? Aset lancar yaitu membahas persediaan, aset tetap lainnya salah satunya akan membahas koleksi perpustakaan, buku, dan barang bercorak seni, budaya, serta barang aset olahraga. Aset lainnya adalah aset yang tidak dipergunakan. Contohnya adalah aset rusak berat. Transaksi keterkaitan dengan neraca yang harus diperhatikan adalah 1. Masalah pencairan SP2D LS yang mengkaitkan dengan pengadaan belanja modal. Kedua, masalah penghapusan aset. Ketiga, pencatatan persediaan. Dan kelima, penerimaan hibah aset. Terakhir adalah masalah pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat CALK. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,
dan laporan arus kas. CALK disajikan secara sistematis setiap pos di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK. Demikianlah penjelasan singkat terakhir tentang keterkaitan penyusunan laporan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah. Kita nantikan video berikutnya mengenai akuntansi persediaan. Terima kasih, salam sejahtera dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.